Berarti ini disekap ya Pak ya? Iya, Udah berapa hari Pak? dari kemarin Dari kemarin? Nggak boleh keluar? HP ditahan? saya ditahan. Terus dikasih makan nggak? Belum. Belum sampai sekarang? Ya Allah ya Rabbi. Terus kan saya telepon polisi tuh. Benar. Ya. Polisi datang. Datang Polisi datang jam berapa? sore jam belum maghrib lah. Pada saat polisi datang, Ya, kamu masih di gudang apa sudah dikeluarin? masih di gudang. Masih di gudang. Masih di gudang. Oh kan, kalau polisinya sigap ini, ya enak ini masih disekap itu di gudang. Jadi pada saat polisi datang kamu masih di gudang. Masih di gudang. Kamu taunya dari mana tuh ada polisi? Mereka masuk polisi itu. Polisi masuk Iya, ke gudang, naik ke lantai 2 atas tempat kita berlima. di gudang atas. Iya. Oh, jadi nggak dibawa lagi? Enggak. Oh, kapan dipindah ke atasnya? Pagi jam 8. Oh, pagi jam 8 hari Ya, Jumat. Hari Jumat. Tapi di gudang atas. Iya, di gudang atas. Iya. Jadi polisi datang ini naik ke gudang atas. Iya, benar. Nah ini polisi datang pas di gudang, kenapa nggak diamanin ya? Kamu berlima. Terus polisi itu datang itu berapa orang? Kurang lebih 5. 5. Iya, Ada yang pakai seragam? ada. Seragam. Terus Ada yang yang pakaian preman? ada yang pakai pakaian kaos biasa lah gitu. Nah. Kaos biasa ya. Iya. Ya pakaian preman. Berarti yang pakaian preman 4. Yang pakai seragam 1. Ya. Oke. Polisi nanya-nanya ke kamu. Awalnya Gimana polisi awalnya ngomongnya? datang nanya kita lagi pada ngapain. Pada saat itu kita berlima itu lagi nulis surat pernyataan. Oh, jadi saat polisi datang, Ya, kamu lagi nulis surat Pernyataan. Disuruh siapa? disuruh inisial T. Inisial T, kepala Iya, gudang. Iya, sama inisial F. Sama F. Mm. Suruh pernyataan apa ditulis? Bahwasannya kita ganti rugi. Oh, jadi kalau yang waktu ada owner itu ya, itu pengakuan, Mm. ya mengakui terlibat. Nah. Nah, terus waktu ada polisi itu, Ya. kamu lagi disuruh nulis nilai ganti rugi Iya, dan jangka waktunya. dan jangka waktunya. Terus polisi tahu tuh kamu lagi nulis itu. Tahu. Polisinya nanya nggak? Nanya lagi nulis apa gitu. Iya, terus Nulis surat pernyataan. Nah, pada saat itu polisi ngecek tas kita dulu, tas isinya apa aja gitu. terus Terus jadi polisi malah ngecek tas-tas kamu? ya, Iya kan laporannya kan penyekapan ini ya, kok malah yang dicek tas-tas kamu ya? ya, Dicek ya, semua tasnya. Ya. Emang tasnya ada di situ? ada di situ, ada sama kita masing-masing, Iya. berlima. Dicek sama polisi, dibukain. Ya, bukain. Iya, terus Terus habis itu disuruh keluar gudang oleh polisi. oleh polisi. Oh, jadi polisi nih yang nyuruh keluar. Iya. Sebentar, surat pernyataannya sudah selesai belum? Kalau saya belum, mereka berempat udah. Oh, kalau kamu Belum. belum. Kalau mereka berempat Udah tanda tangan. Kenapa waktu itu kamu belum? Karena saya dikasih tahu bahwasannya jangan mau tanda tangan surat pernyataan dulu gitu. Oleh? Karena emang orang tua. Oh, ibu udah nyambung ya? Iya. Iya. Jangan mau katanya ngasih jaminan sama itu. Ya, ibu lagi di sini tuh sama Iya. saya kan. Benar. Nah, terus akhirnya nggak sempat tanda tangan surat pernyataan itu, yang kedua itu dikeluarin lah oleh polisi ya. Benar. Semua 5 orang. Ya. Kemana? Ke depan gudang, keluar. Depan gudang. Iya. Ditanya nggak tuh sama polisi kronologisnya gimana? Ditanya kita berlima. Nah, waktu ditanya tuh di mana? Di gudang apa di Di luar gudang. Di luar gudang. Ya. Polisinya nanya apa? Nanya kronologisnya gimana? Kita jelasin. Seperti tadi lah ya. Ya, seperti tadi. Jelaskan bahwa Ya. kamu pernah dimintai bantuan Ya. oleh supir ya, Hmm, ngangkutin barang. Tidak tahu bahwa barang itu digelapkan. Benar. Jelasan seperti itu supir. Ya, Terus ke supir. ke Polisi. Iya. Terus apa kata polisi? Kata polisi ya diterima penjelasan kita, terus mereka langsung pergi lagi gitu. Oh. Gitu. Tapi ngomong nggak ke orang kantor, ke si T yang lagi Iya, mandu surat pernyataan, polisinya ngomong nggak ke si T? ada obrolan, saya lihat ada obrolan, cuman dalam obrolan itu saya nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu.
Setelah polisi pergi, Ya. sudah bisa boleh pulang belum? Belum, Belum. masih belum. Gimana ya kok polisinya nggak mengamankan dulu sampai aman sampai pada bebas ya? Kan saya laporannya ke polisi itu penyekapan. Harusnya kan polisi itu langsung ya mengamankan, dikawal sampai bebas, ditanya kalau memang ada tindak pidana ya silahkan diprosesin gitu harusnya. Jadi polisi pulang aja. Pulang aja. Jadi kamu pada saat polisi pulang itu kamu belum bebas. Belum, Wadah, masih di luar. gimana nih Polres Jakarta Utara ini? Ya, anggota yang turunnya. Jadi kamu masih di situ. Iya, Oke. Disuruh apa lagi? disuruh nulis surat tuntutan, tuntut menuntut, di situ ada bacanya. Surat tidak menuntut. Iya, Ya, soalnya kan dikirim juga tuh ya. iya. Kan begini. Kamu ingat, kamu selalu dipandu kan dari sini. Iya, benar. Ya, ditelepon ibu video call kan saya juga ikut ngomong kan. Iya, benar. Jangan mau tanda tangani surat tidak menuntut kepada JNT kan itu Iya, ya. Bener kan saya ngomong gitu ya? benar. Nah, jadi kapan mulai orang perusahaan JNT itu menyodorkan surat tidak menuntut agar ditandatangani kalian berlima itu kapan membuat? Pada saat polisi pergi. Oh, berarti pinter ini perusahaan licik ini kan. Begitu polisi pergi, Iya. khawatir nanti dituntut, diproses, anak-anaknya ini harus menandatangani surat tidak menuntut dulu ya. Iya, Disodorkanlah suratnya. ini suratnya. Oh. Ya, ini surat ini isinya perusahaan, tapi ini belum diisi ya kamu Maya. Belum. Belum sekali. Kalau yang 4 orang tuh diisi. Udah. Pertama, pertama. ini kamu Ya. ya harus diisi. Pekerja pihak kedua ini perusahaan ya, pihak Iya. perusahaan karena ada jabatannya di sini kan. Dengan ini menyatakan bahwa sehubungan dengan permasalahan kasus fraud ya yang terjadi antara pihak pertama perusahaan dan pihak kedua serta segala permasalahan yang timbul selama pihak pertama ditahan atau berada di tempat pihak kedua. Nah, ini ngaku nih selama ditahan kan. Maka kedua belah pihak sepakat dan menyatakan sebagai berikut. 1. Kedua belah pihak telah menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah dan mufakat. 2. Kedua belah pihak sepakat untuk tidak saling menuntut, baik secara pidana maupun perdata di kemudian hari atas kasus fraud tersebut, serta segala permasalahan selama penahanan. Oh, kan? Jadi ini supaya kamu dan 4 orang teman kamu itu tidak menuntut. Iya, benar. Ya, itu dibuat pernyataan ini. Kemudian 3, kedua belah pihak sepakat melepaskan segala hak untuk mengajukan laporan, gugatan atau tuntutan hukum. Kemudian keempat, apabila salah satu pihak melanggar pernyataan ini, maka pihak tersebut bertanggung jawab sesuai hukum yang berlaku. Kemudian kelima, surat pernyataan ini dibuat dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta 6 Februari 2026. Pihak pertama ada, pihak kedua ada saksi-saksi. Nah, ini kan yang kamu kirim ke ibu ya. Iya. Kemudian saya print ini kan, ya. Nah, ini kamu tidak menandatangani ini? Tidak. 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 Oke. Jadi ini pinter ini perusahaan ini, begitu polisi pulang menyodorkan ini supaya tidak bisa melaporkan kan. Padahal sih faktanya kalau memang kalian berlima tidak pernah merasa ya melakukan tindak pidana atau kerjasama dengan supir yang diduga melakukan penggelapan, walaupun ada ini ya bisa saja itu dilaporkan karena ini diserahkan di bawah tekanan kan. Iya. Suruh menandatangani, bener nggak? Benar. Ini di bawah tekanan kan? Iya. Oke, kamu kan nggak mau menandatangani Benar. surat ini Mm-mm. ya, sementara yang 4 menandatangani. Iya. Nah, kamu boleh pulang nggak waktu itu? Boleh. Boleh. Waktu itu boleh. Kenapa tuh dibolehkan waktu itu pulang? Karena waktu itu saya suruh orang tua saya nelpon, kasihin ke HP dia, habis itu dia ngasihin HP ke saya, udah selesai, boleh langsung pulang. Ya, itu biar kamu tahu waktu ibu kamu telepon kan saya juga tuh yang ngomong.
Ya, kan saya, bapak kamu, ibu kamu kan ngomongin kamu. Itu. Nanti kita puter ya ininya. Videonya ada. Jadi pada saat ibu kamu nelpon kamu, kemudian orang inisial T-nya juga itu ya Iya. ngomong kan, di situ kan kan dia minta uang loh tetap. Jadi polisi pulang, kamu itu belum dibebaskan. Belum. Iya kan? Iya, belum. Pihak perusahaan itu masih berupaya berbagai cara. Pertama, ya menyodorkan ini supaya kamu tidak bisa menuntut, tidak bisa melaporkan pihak perusahaan. Yang kedua, masih berusaha untuk meminta uang ganti rugi. Dan itu minta ke ibu juga ya Bu ya. Waktu itu minta ke ibu. Wah, yang angkanya diturunin, ini dibagi 2 biar saya bantu apa gitu ya. Nanti videonya kita putar lah ya. Kemudian setelah saya ngomong kencang, udah nanti biar polisi datang lagi, jemput lagi. Kenapa saya ngomong begitu? Karena polisinya udah pulang, ya nggak? Iya, benar. Waktu itu kan saya kan bilang kan, jangan mau tanda tangan surat ini, bener nggak? Benar. Iya. Nanti kalau dia maksa, biar polisi datang lagi, jemput lagi. Itu karena polisi udah pulang. Ini, aduh, bingung ini polisi kok belum kelar, kok udah pulang, ya. Nah, akhirnya karena saya ancam itu kan, ya si T itu kan, Iya. lewat video call itu, lewat handphone kamu itu, Benar. baru itu boleh pulang, iya boleh katanya gitu ya di Iya. belakang kamu tuh. Iya. Nah, baru kamu pulang kan? Pulang saya. Iya, saya kawal tuh dengan video call, bener gak? Benar. Itu, akhirnya pulang lah. Nah, akhirnya pulang sampai kosan. Ya. Ya. Nah, setelah itu ada nggak telepon ke kamu dari pihak kantor perusahaan? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Mm-mm. Ini foto kamu. Benar. Ya. Ini foto saya. Ya. Ini foto waktu pakai seragam ini seragam JNT ya? Iya, seragam JNT. Ini foto di depan gudang. Iya. Oke. Untuk bisa pulang ini kan ya harus menaruh atau harus menyatakan siap ya untuk membayar. Kamu tahu nggak yang 4 orang lainnya itu mereka ada yang naruh jaminan katanya, bener nggak? Benar. Ada. Ada. Kasihan ya, orang belum tentu dia bersalah. Naruh jaminan apa? Ada berupa surat-surat motor sama motor tersebut. Surat-surat motor, BPKB, Iya. STNK, Mm-mm. sama motornya ada. Sama motornya. Itu teman Ditahan. kamu inisial apa? Inisial T. Inisial T. Iya. Itu dia sampai orang tuanya bawa ke situ. Mm-mm. Motor, BPKB, sama STNK. Iya. Nah, terus selain dia, Ada lagi inisial R, ijazah. inisial R, Ijazah. jaminan ijazah, Sama KTP. sama KTP. Iya. Nanti pembayarannya gimana? Pembayaran ganti ruginya itu gimana? Pembayaran ganti ruginya itu 22 juta. Ya, Dikasih waktu sampai 2 bulan. sampai 2 bulan. 2 bulan. Parah ya. Kamu mah selamat ya. Selamat saya. Tidak menandatangani surat tidak menuntut, Tidak. kemudian tidak memberikan jaminan apa-apa ya. Tidak. Nah, itu ya ketakutan itu pihak perusahaan waktu itu, apalagi yang kepala gudang inisial T tuh, sama yang pakai kacamata tuh. Iya. Inisial siapa itu? Inisial U. Inisial U itu. Iya. Yang kelihatan di video call itu waktu Iya. kamu video call sama ibu itu. Benar. Ya. Ya, alhamdulillah ya, sekarang kamu udah pulang. Karena titik temu nggak ada. Dari harga 300 saya banding jadi 240 gitu dari kemarin. Saya banding lagi nggak kena, dia tetap mintanya segitu 240 gitu. Nah jadi saya ngambil jalan tengahnya Bu gitu loh, biar sama-sama enak. Biasa ini kan tetap anak saya pikirin juga. Dari 240 juta itu saya bagi 2 Bu, anak ibu sama teman-temannya itu 50% dan saya 50% untuk teman-teman saya yang di sini gitu. Jadi kita bagi 2. Jadi saya nanti ganti bantuin pergantian ini, dan sedangkan anak ibu ganti yang 50% itu gitu. Maaf Pak, saya potong. Siapa sih Ini itu? Bapak siapa? Ini sama siapa? Bapak siapa? Saya Tobi Alini Bu. Oh, Pak Tobi, Jabatannya kepala apa? gudang yang kemarin ya? Jabatannya apa? Betul. Kepala gudang. Kepala gudangnya anak saya ini. Iya, suruh jawab jabatannya apa? Pak Tobi, jabatannya apa?
Pak Tobi itu jabatannya sebagai apa di situ? Kalau saya jabatannya SPP senior Bu, jadi kepalai gudang untuk 3 SPP. Nama perusahaannya? Nama perusahaan yang Pak Tobi pegang apa? Kan ada 2 tadi di situ kan. Saya di JNT Express Ibu. Oh, di JNT Ekspedisi, Express. Oke, Ibu lanjut. Jadi gini, anak saya kan di situ tidak bersalah. Kenapa jadi dibebankan suruh bayar? Ibu, kan kemarin kan udah dijelasin kalau masalah itu, ya kan kalau emang ibu mau ini ya biar lebih lanjutnya, ya ibu lebih enak sih datang ke sini biar ibu tahu gimana kronologinya, dan sedangkan dia kan udah bikin surat pernyataan bahwa dia mengakui gitu kan, ditanda tangan. Tunggu dulu Pak, itu surat perjanjian yang ditandatangani anak-anak itu kertasnya kosong, dan anak-anak itu diintimidasi alias dipaksa. Jadi itu tidak bisa dibikin jadi bukti bahwa anak itu bertanggung jawab, tidak bisa Pak. Ibu, itu udah ada suratnya. Nanti Itu surat itu kan Anda yang buat kan? Anda yang buat suratnya, bukan anak saya. bukan Ibu, itu kan ditulis Ya tangan. sudah, diproses saja Polres itu. Udah. Masalahnya ditulis tangan Ibu. Proses saja hukumin. Udah. Ya udah diproses Intinya saja. gini, anak saya tidak bersalah, saya tidak mau bayar karena saya tidak punya uang, kedua anak saya tidak makan uang, ketiga anak saya tidak komplotan. Jadi saya tidak bersedia untuk membayar yang seperti Bapak bilang tadi. Kalau mau diproses hukum mangga. Gini Ibu, kalau masalah itu, Ibu lebih baik ngomong sama bagian ini dia. Karena saya itu nggak berwenang masalah ini. Ya Ibu, Cai. Ya. Kalau dia jelasin dulu. Dia nggak mau bayar, katanya nggak mau. Oh, ini pakai handphonenya Perli? Iya. Iya, Handphonenya. iya. Ini teleponnya Perli nih. Boleh dia. Oh, jadi pakai nomor handphonenya Perli nih Iya. ya. Yang ngomong tadi Tapi namanya nomor Perli. Pak Tobi ini ada di saya. Oke, ya sudah Bu, jawab saja. Ini udah Polres Jakarta Utara sudah dilapori, tinggal tunggu proses hukum itu aja udah. Iya. Jelas ya Pak ya? Oke. Pak, saya pengacara Tony. Ini ada pengacara saya, bisa video call Pak? Saya Tony pengacara, ya sudah dilaporkan di Polres Jakarta Utara, ya sudah dilaporkan di Polres Jakarta Utara Pak, ya. Iya Pak. Ya sudah dilaporkan di Polres Jakarta Utara biar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku saja. Kalau Perli ini bersalah, silakan diproses secara hukum. Tetapi sebaliknya, kalau tidak bersalah, Silakan siapapun yang melakukan penyekapan atau tuduhan ini harus diproses secara hukum. Itu saja Pak ya. Tunggu saja prosesnya ya. Ya. Paham. Ya, ya sudah. Oke? Anaknya Mbak Oh, udah udah dikasihkan. Udah dikasihkan HP-nya. Perli, polisi udah datang belum? Tadi ke sini. Terus? Tadi Coba video call. dia nyari dari yang laporin saudara Pak Tony, katanya siapa? Katanya gitu. Dedek video call Dedek. Alihkan dulu. Video call. Orangnya udah pergi lagi tapi Video call, adanya video call. Ya di video call kamunya. Dedeknya di video call, mau pengen lihat wajahnya. Nah, kan enak kayak gitu. Polisi sudah datang. apa? Polisi sudah datang. Tadi udah datang, cuman nanya dulu sebentar, terus langsung pergi lagi, nanya sekilas laporan dari saudara Pak Tony, katanya udah. Ya. Udah pergi lagi polisinya. Udah. Kamu sudah boleh keluar. Apa? Kamu sudah bisa boleh pulang. Belum. So, kalau misalkan belum tanda tangan. Oh, bisa pulang. Iya. Oh iya, bisa katanya. Udah bisa pulang. Iya.
Hari ini pulang. Hari ini pulang. Kamu Iya. kamu jangan mau ngasih jaminan ijazah. Tanpa jaminan loh, Dek. Gimana? Gimana, Bu? Ini siapa? Ini atasannya ini. Tiba-tiba masuk ke Bu. Perli. Ya. Kamu Ya. kamu ngasih jaminan ijazah. Apa, Mas? Kamu ngasih jaminan ijazah. Belum, masih di saya. Jangan mau. Ya. Ya. Kamu nggak melakukan kan? Enggak. Kamu nggak berkomplot sama supir itu kan? Enggak ada. Nggak ada. Ya sudah. Kalau kamu nggak bersalah, nggak usah takut. Ya, saya cuma dibodohi aja. Dibodohin, iya bener dibodohin. Ya udah, jangan takut. Oke. Jadi sekarang Dedek pulang tanpa syarat kan? Tanpa surat perjanjian kan? Enggak, ini di luar. Apa? Wah, ngelek. Dari sananya dimatiin ini datanya nih, sama itunya kayaknya. Yang terhormat Bapak Kapolres Metro Jakarta Utara, Bapak Kapolda Metro Jaya, saya pada hari Jumat sudah melaporkan dugaan penyekapan yang terjadi di gudang JNT di pergudangan di Sunter. Dan videonya yang diminta oleh Pak Faisal, polisi yang menerima telepon ya di layanan 110, itu sudah saya kirimkan videonya. Makanya polisi 5 orang turun ya. Tetapi menurut keterangan Verly, mereka belum pada bebas, itu polisi sudah pulang. Ini berarti keinginan masyarakat kepada polisi agar mengamankan sampai benar-benar aman sampai pulang, ini diamankannya tidak sampai bebas. Nah, kemudian yang kedua, proses hukumnya juga tidak jelas. Ya. Padahal saya melaporkan lewat 110 ini sama saja, karena dalam KUHP ya, siapapun warga negara yang mengetahui adanya dugaan tindak pidana atau peristiwa pidana itu berhak untuk melaporkan. Nah, kemudian setelah ditindaklanjuti baru diperiksalah korbannya yang berkepentingannya, yang dirugikannya. Gitu harusnya. Cuma sampai sekarang Verly selaku korban, ibunya selaku yang mengadukan ya melalui saya itu nggak pernah diperiksa sampai sekarang. Apakah kasus ini mau dihentikan? Kalau dihentikan bagaimana laporan kami? Apakah lewat telepon 110 itu dianggap bukan laporan resmi? Kan pernah terjadi ada kasus yang korbannya tidak lapor resmi, kadang polisi bisa menerbitkan LP model A. Temuan polisi, sering itu kan. Nah, kenapa ini juga tidak diterbitkan LP model A? Atau kalau laporan kami 110 itu dianggap resmi, ya sudah, tinggal ditindaklanjuti, kami dihubungi agar melengkapi pemeriksaan untuk diterbitkan laporan polisi, kemudian proses. Nah, saya meminta kepada Kapolres Metro Jakarta Utara agar tuntaskan kasus ini, agar jelas dan ada kepastian hukum. Apakah benar JNT kehilangan barang? Kemudian yang kedua, apakah benar pelakunya itu supir? Nah, kemudian apakah benar 5 orang ini terlibat? Ya, termasuk Verly. Kalau terlibat silakan proses hukumnya, Verly. Benar nggak? Benar. Siap. Kalau kamu terlibat proses hukum, siap? Siap. Nah, kalau terlibat silakan. Tetapi kalau tidak terlibat, kasihan itu 5 orang yang sudah disekap sampai 2 hari, ya, kemudian dipaksa menandatangani pengakuan, ya, yang narasinya sudah dikasih, tinggal meniru. Nah, kasihan juga yang sudah memberikan jaminan. Ya, itu ada sepeda motor, ada suratnya BPKB, ada yang ijazah. Mereka stres, tidak melakukan tindak pidana tetapi dituduh dan harus bertanggung jawab. Proses
yang seadil-adilnya. Kalau memang salah siapapun proses hukum, kalau memang tidak bersalah, pulihkan nama baiknya. Proses sampai tuntas agar ada kepastian hukum. Agar gaji Perli juga keluar. Kalau diproses oleh penyidik kan jelas nanti. Perli terlibat atau tidak, bersalah atau tidak. Itu. Demikian.